Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, senantiasa Allah berikan kepada kita semua kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, ya aktivitas ibadah kita, aktivitas belajar kita dan aktivitas-aktivitas yang lain. Karena dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, insya Allah kita dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Kita lanjutkan kembali pembelajaran tematik buku 5C yang pekan lalu sudah Bapak sampaikan pembelajaran 1 sampai 3 ya. Bapak ingatkan kembali untuk senantiasa mengulang-ulang materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Oke, kita lanjutkan saja. Hari ini kita akan melanjutkan buku tematik kita, buku 5C pembelajaran 4 sampai 6 ya. Kita mulai dengan pembelajaran 4 ya. Sebelumnya Bapak ingatkan kembali terkait dengan pembelajaran buku tematik 5C, yaitu dengan judul makanan sehat. Di dalam surah Al-Baqarah 168 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannasu kulu mimma fil ard halalan thayyibah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, halalan thayyibah dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menyeru kepada manusia yang ada di muka bumi ini untuk senantiasa memakan makanan yang halal dan baik ya. Otomatis kalau yang halal dan baik berarti makanan itu juga makanan sehat ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran keempat kita terkait dengan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Kalian saksikan gambar-gambar yang ada di tayangan ini ya. Kita lihat bagaimana manusia sebagai makhluk sosial ya. Mereka berinteraksi, mereka berkumpul ya, bersama-sama antara satu manusia dengan manusia lain ya. Ini yang dimaksud dengan atau disebut dengan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Kita lihat ya. Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok yang lain. Tentu saja ketika berinteraksi ya, di lingkungan manapun pasti kita akan tetap berinteraksi dan akan bertemu dengan orang-orang yang lain ya, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat ya, lingkungan masyarakat, tetangga-tetangga kita, di lingkungan budaya, lingkungan ekonomi, dan
lingkungan-lingkungan yang dimana banyak sekali perbedaan-perbedaan yang akan kita jumpai, ya kita dapatkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Selain interaksi dengan manusia, ya kita sebagai manusia juga berinteraksi dengan lingkungan alam, ya. Lingkungan alam yang sudah terbentuk secara alami yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Laut, gunung, sungai, awan dan sebagainya merupakan bagian dari lingkungan alam, ya. Ini kita sudah berinteraksi ya dengan lingkungan alam yang ada. Kemudian ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Tadi ya yang dimaksud dengan lingkungan sosial. Karena kita makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendirian, ya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa ya akan selalu berinteraksi dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Tentu saja di situ akan terjadi sebuah hubungan saling komunikasi, saling berhubungan, ya. Dan ini sudah dicontohkan ya oleh teladan kita Nabi Muhammad SAW, ya, bagaimana beliau sebagai seorang rasul dengan akhlaknya yang baik, berinteraksi dengan para sahabatnya, berinteraksi dengan orang-orang yang memusuhinya, ya, dengan akhlak yang baik kita bisa berinteraksi dengan orang lain juga dengan interaksi yang baik, ya. Kita lanjutkan kembali di halaman berikutnya, yaitu ada bacaan yang berjudul Si Putih Pulen Penghilang Lapar. Apa maksudnya? Si putih ini tidak lain dan bukan adalah makanan pokok yang sehari-hari kita makan. Apa itu? Yaitu nasi. Kalau kalian baca di bacaan ini di buku paket yang bisa kalian lihat nanti, itu ternyata nasi, ya, berdasarkan sejarahnya itu ternyata bukan makanan pokok bangsa Indonesia, ya. Berdasarkan sejarah yang ada, ya, itu ternyata bukan nasi, ya. Ternyata makanan asli Indonesia itu dulu adalah sagu, ketela, atau tiwul, ya, singkong, ubi, ya. Ini adalah makanan-makanan pokok bangsa Indonesia pada masa-masa sebelumnya. Kita lanjutkan ke pembelajaran 5, ya, yaitu tentang fungsi alat pencernaan manusia. Di pembelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan sistem, ya, sistem baik itu sistem pencernaan makanan pada hewan maupun pada manusia. Nanti kalian baca kembali, kalian ingat-ingat kembali, ya, terkait dengan alat pencernaan manusia. Nah, pada kali ini di pembelajaran kelima ini kita akan bicarakan terkait dengan fungsi, ya, fungsi alat pencernaan manusia. Jadi semua makanan yang kita makan itu akan diolah di dalam tubuh kita oleh organ-organ atau alat-alat pencernaan yang ada pada tubuh kita, ya. Jadi makanan akan diolah kemudian diubah menjadi energi dan zat lain yang diperlukan oleh tubuh kita. Oke, kalian lihat di tayangan ini, ya, fungsi alat pencernaan manusia. Yang pertama yaitu saluran pencernaan, ya, dimana saluran pencernaan ini itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu mulut, ya. Mulut itu fungsinya untuk apa? Ya, ketika kita makan, kemudian makanan masuk ke dalam mulut,
ya kita kunyah. Nah, mulut ini berfungsi untuk mengubah makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga bisa masuk ke organ berikutnya, yaitu kerongkongan. Ya, dimana kerongkongan ini akan mengantarkan makanan ke organ berikutnya, ya, yaitu lambung. Ya. Nah, dari lambung, makanan-makanan yang sudah diantarkan dari kerongkongan itu makanan diubah menjadi makanan yang lebih lembut, ya, lebih lembut, ya, sehingga bisa lebih mudah diproses untuk menuju ke organ-organ berikutnya, yaitu organ usus halus, ya. Nah, di usus halus ini makanan, ya, dipecah-pecah, dan di usus halus inilah, ya, makanan diserap, ya, diserap. Nah, dari usus halus kemudian menuju ke usus besar, ya, di mana usus besar ini berfungsi untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna di lambung, untuk kemudian nanti disimpan di pankreas, ya. Nah, pankreas ini merupakan organ sistem pencernaan di bagian kelenjarnya, ya, kelenjar pencernaan. Jadi nanti di sini akan disimpan di pankreas, kemudian dilanjutkan ke anus, ya. Anus ini merupakan pembuangan, ya, pembuangan akhir dari sisa-sisa makanan yang tadi disimpan di pankreas, ya, pembuangan, ya, itu dalam bentuk BAB, ya, dalam bentuk BAB atau buang air besar. Nah, untuk fungsi berikutnya yang kedua setelah saluran pencernaan itu adalah kelenjar pencernaan. Nah, bagian-bagian dari kelenjar pencernaan ini yang pertama yaitu kelenjar ludah, ya, kelenjar ludah. Jadi kalau kalian makan, ya, itu pasti ada yang namanya kalian merasakan itu air liur, ya, air liur, ya, air liur itu. Ini digunakan untuk apa? Untuk mencerna makanan, ya. Nah, di dalam kelenjar ludah ini itu menghasilkan yang namanya enzim petialin, ya. Bapak ulangi lagi, di kelenjar ludah ini, ya, yang berfungsi untuk mencerna makanan, kelenjar ludah itu menghasilkan enzim petialin yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi gula, ya. Tolong diingat-ingat lagi bahwa kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin. Kemudian dari kelenjar pencernaan yang kedua yaitu hati, ya, hati. Dan hati ini juga berfungsi untuk menghancurkan lemak, ya, kandungan-kandungan lemak supaya menjadi halus, ya. Dan hati ini merupakan kelenjar pencernaan makanan yang terbesar, ya, terbesar, ukurannya yang besar ini. Kemudian kita lanjutkan dari bagian kelenjar pencernaan yang ketiga yaitu pankreas, yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa pankreas ini merupakan kelenjar pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase, ya. Bapak ulangi kembali, di organ, ya, kelenjar pencernaan pankreas, ya, di sini pankreas ini menghasilkan beberapa enzim, ya, 3, ya, yaitu enzim tripsin mengubah protein jadi asam amino, amilase mengubah amilum jadi glukosa, dan lipase mengubah lemak jadi asam lemak dan gliserol, ya. Kita lanjutkan proses pencernaan pada sistem pencernaan manusia, ya. Ini dibagi dua.
Yang pertama yaitu pencernaan mekanik. Apa itu pencernaan mekanik? Pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Ya, ini biasanya dilakukan dengan menggunakan gigi dan mulut. Ya, jadi makanan-makanan yang kasar, besar, kemudian dikunyah menjadi kecil dan halus, itu yang dimaksud dengan pencernaan mekanik, ya, seperti itu. Nah, proses pencernaan yang kedua yaitu pencernaan kimiawi atau enzimatis. Ya, apa itu pencernaan kimiawi atau enzimatis? Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Ya, dengan menggunakan enzim. Adapun tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah mengubah zat-zat makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Ya, seperti itu. Nah, nanti kita lihat seperti tadi ya, pencernaan kimiawi ya, di pankreas itu ada beberapa enzim-enzim, nanti kita bahas kembali. Oke, lanjut. Ini merupakan proses pencernaan pada organ pencernaan. Ya. Sebagaimana kita ketahui, diawali dengan mulut, ya, rongga mulut. Ini gambarnya rongga mulut, merupakan organ pertama yang mencerna makanan. Ya, ini mulut, selalu diawali dari mulut, ya. Dimana di dalam rongga mulut ini ada beberapa organ pencernaan. Yang pertama adalah gigi, yaitu berguna dalam proses pencernaan mekanik. Tadi ya, apa itu proses pencernaan mekanik? Yaitu proses yang merubah ya makanan yang ukurannya besar atau kasar itu diolah supaya menjadi partikel-partikel yang kecil sehingga mudah dicerna atau diproses, ya, itu mekanik. Nah, selain gigi nih, ternyata gigi ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, ya, sebagaimana kita ketahui bersama nih, ya, karena kita sedang berbicara tentang diri kita, ya, gigi, ya, tentu saja kita semua memiliki gigi, ya. Kita rasakan di sini ada tiga bentuk gigi, ya, 3 bentuk gigi dan fungsinya kita lihat nih. Gigi seri ini bentuknya seperti ini, ya. Kemudian gigi taring, ya. Kalau gigi seri itu berguna untuk memotong makanan, ya, jumlahnya 8 buah. Coba kalian hitung sendiri nanti, ya, gigi serinya ada berapa. Kemudian gigi taring yaitu berguna untuk merobek makanan, berjumlah 4, ya, gigi taring. Jadi kita sebagai manusia ini ada nih gigi taring nih, bukan gigi seri semua, ya. Dan yang terakhir adalah gigi geraham yang ada di dalam, ya. Ini gigi geraham bentuknya dan ukurannya juga lebih besar, ya. Itu berguna untuk mengunyah makanan, ya. Untuk berguna mengunyah makanan itu berjumlah 8. Nah, kalau pada gigi anak-anak itu biasanya terdapat gigi susu atau gigi yang pertama kali tumbuh, ya, yang nantinya biasanya copot sendiri kemudian digantikan dengan gigi tetap. Kita lanjutkan kembali terkait dengan proses pencernaan manusia. Kalau tadi bagian dari rongga mulut, ya, yang pertama itu gigi. Kita lanjutkan kembali setelah gigi yaitu lidah, ya. Dimana lidah ini berfungsi sebagai indera perasa, ya. Indera perasa yaitu rasa pahit, rasa asam, asin, manis,
kalau kalian lihat di lidah kalian itu kan ada bintil-bintil ya. Nah, bintil-bintil putih. Nah, bintil-bintil lidah itu disebut dengan papila ya. Diulangi kembali bahwa bintil-bintil yang ada di lidah itu adalah disebut dengan papila ya. Kemudian lanjut setelah lidah, yaitu ya berikutnya yaitu kelenjar ludah ya. Kelenjar ludah ini menghasilkan air liur ya, menghasilkan air liur yang digunakan untuk mengencerkan makanan agar mudah dicerna dan ditelan, dimana kelenjar ludah ini menghasilkan enzim petialin ya. Bapak ulangi kembali, untuk kelenjar ludah itu menghasilkan enzim petialin. Nah, kalau sudah menghasilkan enzim petialin, itu merupakan sebuah proses pencernaan yang dilakukan secara kimiawi ya, secara kimiawi. Dan di dalam air ludah itu sendiri mengandung enzim amilase yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula ya. Nah, jadi ketika kalian makan nasi ya, makan nasi itu lama-lamaan nasi itu terasa manis ya. Nah, itu karena mengandung enzim amilase yang berguna untuk mengubah zat tepung dari nasi itu menjadi zat gula, makanya menimbulkan rasa manis. Nah, berikutnya dari proses pencernaan manusia ini ya, tadi yang pertama rongga mulut, langsung ke yang nomor 2 yaitu kerongkongan ya. Kerongkongan dimana kerongkongan ini melakukan gerakan peristaltik ya. Apa itu gerakan peristaltik? Yaitu gerakan mendorong makanan ya. Kita lanjutkan saja. Kemudian lambung yang ketiga ya. Lambung, ini gambar lambung, dimana lambung ini ya, itu bisa melakukan pencernaan secara mekanik maupun kimiawi ya. Pencernaan mekanik di dalam lambung ya, proses pencernaan di lambung itu secara mekanik itu dilakukan oleh otot-otot dinding lambung ya. Otot-otot dinding lambung itu mengalami peremasan makanan, jadi dilakukan oleh otot-otot dinding lambung itu sendiri. Sedangkan proses kimiawinya itu dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh lambung itu sendiri ya. Jadi lambung menghasilkan yang namanya enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan enzim pepsin yang berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino ya. Seperti ini. Kita lanjutkan kembali ya, dari proses pencernaan pada organ pencernaan ini, yaitu yang keempat, pankreas. Pankreas, ini gambar pankreas, kalian lihat ya. Jadi pankreas ini tidak mencerna makanan, tetapi menghasilkan enzim-enzim ya, yang berperan membantu proses pencernaan ya. Di sini kemudian lanjut
ke organ pencernaan berikutnya, yaitu hati. Nah, ini hati ya. Sama halnya dengan pankreas ya. Hati juga berperan membantu proses pencernaan ya. Jadi menghasilkan enzim-enzim dan merupakan organ pencernaan terbesar ya. Lanjut, yang berikutnya adalah usus, di mana usus manusia itu dibagi menjadi 3. Nah, ini usus ya. Ini gambar usus, bisa kalian lihat. Di mana dibagi 3, yaitu ada yang namanya usus 12 jari ya. Kemudian usus halus dan usus besar. Untuk penjelasan selengkapnya bisa kalian baca sendiri di buku paket ya. Kemudian yang ketujuh rektum ya, organ pencernaan manusia yang ketujuh itu rektum. Apa itu rektum? Nah, rektum adalah merupakan organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung feses sementara ya. Feses itu sisa-sisa makanan ya. Jadi rektum ini merupakan tempat penampungan sementara feses ya, atau sisa-sisa makanan yang sudah tidak dapat dicerna oleh organ-organ pencernaan sebelumnya. Baru yang terakhir dari organ pencernaan manusia yaitu anus ya, anus. Dimana anus ini berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak diserap di dalam tubuh. Itulah bagian-bagian daripada organ-organ pencernaan makanan manusia ya. Kita lanjutkan kembali di halaman berikutnya terkait dengan seni budaya ya. Ini kita lihat ya. Ini sudah kita pelajari di buku sebelumnya ya, terkait dengan tangga nada, di mana tangga nada dibagi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ini merupakan ciri-cirinya. Bapak mengingatkan kembali ya, ciri-cirinya tangga nada mayor. Kemarin juga di pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan ciri-ciri tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sifatnya kalau tangga nada mayor itu riang, gembira, kalau minor itu sedih ya. Terdengar itu semangat ya, itu semangat, kalau ini kurang semangat ya. Kemudian ada awal dan akhirnya itu diawali dengan do atau sama dengan c. Kalau tangga minor itu la atau a. Ini contoh-contoh lagunya ya. Jadi selama sebuah lagu itu dinyanyikan dengan riang, gembira, dan semangat, berarti itu merupakan ciri-ciri lagu yang memiliki tangga nada mayor. Oke, kita lanjut ke pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran ke-6. Kita kembali ketemu dengan bahasan yang namanya iklan ya. Iklan. Jadi banyak sekali jenis-jenis iklan yang bisa kalian lihat ya. Jadi itu juga bisa sebetulnya terbagi-bagi ya, terbagi-bagi. Ada beberapa jenis iklan ya. Pembelajaran sebelumnya sudah disampaikan ada beberapa jenis iklan, yaitu jenis iklan yang sifatnya pengumuman ya, atau pemberitahuan. Kemudian jenis iklan yang sifatnya layanan masyarakat ya, masyarakat, atau yang sifatnya iklan penawaran ya, penawaran ya. Nah, ini kalian bisa lihat dari bentuk dan jenis-jenis iklan itu masuk dalam kategori mana, dalam klasifikasi mana iklan itu ya. Jadi
ketika kalian melihat sebuah iklan, ya, kalian bisa melihat yang pertama ini iklan tentang apa, gitu. Kalau ikannya tentang sebuah produk, ya, sesuatu barang, nah ini berarti dia menawarkan, ya. Jadi termasuk jenis iklan penawaran, ya. Kemudian tujuan iklan ini dibuat apa, gitu kan? Kemudian ditujukan kepada siapa iklan tersebut dibuat dan termasuk jenis iklan apa, ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ada iklan yang sifatnya pengumuman, ada yang sifatnya penawaran, ada yang sifatnya layanan masyarakat, ya. Terus unsur-unsur apa yang terdapat dalam iklan tersebut, ya? Kira-kira ada yang masih ingat nggak unsur-unsur yang terdapat pada sebuah iklan, ya? Jadi kalian bisa lihat di sini nih bentuk-bentuk apa iklan yang kalian lihat atau iklan yang kalian baca, ya. Apa itu unsur-unsur iklan? Iya, ya, yang pertama sumbernya dulu. Iklan ini dibuat oleh siapa? Kita lihat, ya. Di sini nih, ya. Sumbernya. Jadi unsur-unsur iklan yang pertama itu, yang pertama adalah sumbernya dari mana, ya. Kita lihat sumbernya dari mana, dibuat oleh siapa, barang yang diproduksi dan lain-lain. Kemudian dari unsur-unsur iklan yang ada juga, iklan yang dibuat ini pesan apa atau informasi yang akan disampaikan, ya, pesan. Kemudian media yang digunakan apa, kemudian siapa yang menerima, ya, dari usia berapa, ya, dari umur, kemudian efek atau dampak dari iklan yang disampaikan. Dan dari iklan-iklan ada juga ada umpan baliknya, ya, ada umpan baliknya. Nah, itu juga harus kalian ketahui dan kalian pahami terkait dengan iklan-iklan yang sudah tidak asing bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan pada pembahasan kali ini, buku tematik 5C. Alhamdulillah sudah selesai tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Bapak ingatkan kembali untuk senantiasa kalian mengulang-ulang, ya, materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian supaya kalian bisa mengingatnya kembali. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.